Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, atau sore. Pada pertemuan kedua mata kuliah etika bisnis, kita akan membahas relevansi etika bisnis dan etika bisnis itu seperti apa. Jangan lupa untuk presensi, forum, maupun kuis dan tugas itu merupakan bagian daripada penilaian. Baik, kita lanjutkan materinya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dan bisnis. Kita akan membahas relevansi etika bisnis. Apakah ada relevansinya atau hubungan antara etika dan bisnis? Oke. Bisnis adalah bisnis. Etika adalah etika. Bisnis dan etika dua hal yang saling bertolak belakang. Etika berkaitan dengan moral maupun perilaku, sedangkan bisnis berkaitan dengan keuntungan. Jadi pertanyaannya, apa itu etika? Etika mempertimbangkan ataupun memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan, tentunya yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Sedangkan bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini pada umumnya diekspresikan dalam bentuk uang. Dalam perbedaan filsafat, bidang bisnis akan menentukan sikap orang terhadap etika bisnis. Mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan moral ataupun etika tidak ada hubungan sama sekali. Karena tadi bisnis adalah bisnis, etika adalah etika. Bisnis mengejar keuntungan, ya etika berkaitan dengan moral dan perilaku. Etika justru bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku bisnis kalah dalam persaingan bisnis yang ketat. Orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan atau norma-norma dan nilai moral. Bisnis merupakan suatu persaingan. Jadi, pelaku bisnis harus berusaha dengan segala cara untuk menang dan mendapatkan keuntungan. Nah, aturan yang dipakai dalam permainan yang penuh persaingan tersebut tentunya berbeda dari aturan yang dikenal dalam kehidupan sosial, sehingga tidak bisa dinilai dengan aturan moral dan sosial. Orang bisnis yang mau mematuhi aturan moral atau etika akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, dua pandangan berbeda etika dan bisnis. Ya, bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit dicampur adukan dengan etika. Kalau bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis, karena di samping mencari keuntungan,
juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Nah, ini dua pandangan berbeda dalam etika bisnis. Bisnis yang menjunjung etika dan moral. Yang pertama tadi, bisnis tujuannya keuntungan dan tidak bisa dicampur adukan dengan etika. Kegiatan bisnis yang dimaksud memperoleh keuntungan pada umumnya tentunya yang diekspresikan dalam bentuk uang, dipandang dari sudut ekonomis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan. Nah, fokus tersebut membuat perusahaan mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Nah, ini banyak kasus. Contoh, kalian kalau lihat di internet, cara cepat menjadi kaya. Nah, itu banyak penipuan. Ini karena bisnis tidak beretika. Jadi tidak mengherankan bila pandangan lama menyatakan bahwa bisnis itu tidak bermoral. Nah, ini sejarahnya ya. Pandangan bisnis tidak bermoral atau immoral mengalami perubahan menjadi lunak, bahwa bisnis itu amoral. Artinya moral dan bisnis merupakan dua dunia yang sangat berbeda dan keduanya tidak dapat dicampur adukan. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang banyak mendatangkan keuntungan, tetapi juga bisnis yang baik secara moral. Nah, ini menurut tokoh etika Amerika Serikat, Richard de Geus. Nah, keberadaan etika dalam bisnis menurutnya bahwa pertama, bisnis tidak dapat disamakan dengan permainan judi. Yang kedua, bisnis adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat dan menyangkut kepentingan semua orang. 3, dilihat dari sudut pandang bisnis itu sendiri, praktek bisnis yang berhasil adalah yang memperhatikan norma-norma moral masyarakat. Yang keempat, asas legalitas harus dibedakan dari asas moralitas. Kelima, etika bukanlah ilmu pengetahuan empiris. Jadi, kesimpulannya bahwa etika sesungguhnya sangat relevan diterapkan dalam bisnis. Kendati bisnis adalah sebuah pertaruhan dalam bisnis menyangkut nilai-nilai yang sangat hakiki seperti kehidupan manusia dan nasib banyak orang yang terkait. Bayangkan kalau kita bisnis tanpa beretika, maka banyak pelanggaran-pelanggaran bisnis yang merugikan orang lain atau merugikan konsumen. Sejarah etika bisnis. Situasi zaman dahulu pada awal sejarah filsafat Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Terus masa peralihan tahun 1960-an ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat.
Nah, ini revolusi mahasiswa di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum yang namanya Business and Society. Tapi yang paling sering dibahas adalah Corporate Social Responsibility. Selanjutnya, sejarah etika bisnis. Yang ketiga itu etika bisnis lahir di Amerika Serikat tahun 70. Nah, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis dalam bisnis. Dan etika bisnis dianggap sebagai satu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika. Nah, tahun 1980 etika bisnis meluas ke Eropa. Etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang. Kira-kira 10 tahun kemudian terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network. Tahun 1990, etika bisnis menjadi fenomena global, tidak terbatas lagi pada dunia barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia, telah didirikan International Society for Business, Economic and Ethics. Itu tahun 1990. Jadi, bisnis yaitu pengertian bisnis secara umum dapat dilukiskan sebagai kegiatan perdagangan atau jual beli untuk hidup, mempertahankan hidup, mencari keuntungan, dan meraih kesejahteraan dalam hidup sehari-hari. Bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, menurut bahasa, bisnis merupakan usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Pengertian bisnis menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Terus menurut T. Cui, bisnis merupakan suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut R.B. Simatupang, bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang-orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk dijual belikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan bisnis menurut Sternberg melipat gandakan nilai-nilai pemilik perusahaan melalui penjualan barang atau jasa. Nilai yang dimaksud di sini tentunya nilai ekonomis atau keuntungan. Secara sederhana, tujuan suatu aktivitas bisnis yaitu melipat gandakan keuntungan bagi pemilik perusahaan atau bisnis. Tentunya melalui penjualan barang dan jasa. Penegasan bahwa melipat gandakan keuntungan merupakan satu-satunya tujuan bisnis. Identik dengan mengatakan secara hakiki bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari kapitalisme. Etika dan bisnis. Etika ditinjau dari filsafat, yaitu etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Etika bisnis merupakan suatu proses upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk
pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan masyarakat. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Menurut Weiss, etika bisnis merupakan seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Menurut Lauranas, etika bisnis sebagai studi mengenai bagaimana moral-moral personal diaplikasikan dalam aktivitas dan tujuan perusahaan. Prinsip etika bisnis dilihat dari sudut pandang menurut Bertens, sudut pandang berdasarkan sudut pandang ekonomi, yaitu bisnis yang baik merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah, itu dilihat dari sudut pandang ekonomi. Yang kedua, prinsip etika bisnis dilihat dari sudut pandang hukum. Bisnis yang baik yaitu bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, baik itu pemerintahan maupun profesi. Dilihat dari sudut pandang moral, yakni bisnis yang baik ialah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Mengapa perlu beretika bisnis? Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, ini tentunya bisnis membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan. Tentunya bisnis, ya berhubungan bisnis dengan yang lainnya. Ini bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Nah, maka di dalam persaingan bisnis, orang yang bersaing tentunya harus memperhatikan norma-norma etis. Pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Jadi kesimpulannya bahwa etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Nah, perkembangan dalam dunia usaha atau bisnis itu diikuti dengan kemajuan teknologi. Sehingga dengan adanya teknologi, maka perlu diberlakukan etika dalam bisnis. Sehingga perusahaan yang berskala produksi lebih besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan, perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam mengoperasikan usahanya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini
perkembangan dunia usaha dengan kemajuan teknologi. Jadi bisa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis itu mempunyai tujuan bahwa menggugah kesadaran moral dan memberikan batas-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan bangkai bisnis atau dirty bisnis yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, yang etis, ya, agar bisnis pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayainya adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Nah, ini supaya bisnis kita jauh dari citra buruk sebagai kegiatan yang kotor. Ya, citra buruk itu ya licik, tipu muslihat. Nah, kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Etika bisnis, tujuannya juga etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Yang keempat, tujuannya adalah merupakan etika khusus yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat sebagai cabang filsafat terapan. Etika bisnis menyoroti segi-segi moral, perilaku manusia, dan peraturan-peraturan yang mempunyai profesi di bidang bisnis manajemen. Nah, etika bisnis juga dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan maupun menerapkan prinsip-prinsip etika, hubungannya antara ekonomi dan manusia. Ya, ada manfaat etika bisnis, yaitu di antaranya manfaat etika bisnis sebenarnya banyak sekali. Di antaranya adanya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri di sini adalah pengendalian diri untuk seluruh pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Harapannya dapat memberikan kelancaran bisnis yang dijalankan dengan rasa saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, menjadi sarana untuk pengembangan jati diri. Dengan memahami etika bisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak cukup besar bagi perusahaan. Misalnya matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, menciptakan suasana persaingan yang sehat. Nah, dalam menjalankan bisnis harus siap menerima resiko. Nah, karena bisnis itu ya tentunya ada resiko yang akan terjadi dan harus dihadapi dengan baik. Mengatasi risiko adanya persaingan bisnis yang ketat, baik secara internal maupun eksternal di perusahaan, itu wajib bagi pelaku bisnis. Kesadaran etika bisnis serta tanggung jawab yang baik saat pelaku usaha menjalankan bisnis
sehingga bisnis tersebut mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pelaku bisnis yang lain, maka manfaat etika bisnis yaitu menciptakan suasana persaingan yang sehat. Yang keempat, membantu membentuk sikap saling percaya. Nah, adanya sikap saling percaya antara individu atau kelompok dalam suatu perusahaan tentunya untuk menciptakan suasana bisnis yang sehat. Jika tidak ada sikap saling percaya pada individu, yang terjadi suasana yang tidak kondusif. Nah, dengan adanya sikap saling percaya antar individu, maka yang terjadi adalah memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Yang selanjutnya, memperhatikan kepentingan bersama. Nah, dengan adanya etika bisnis pada tiap individu atau bisnis yang lainnya akan berdampak pada perilaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Selanjutnya adalah menjaga kenyamanan dalam berbisnis. Nah, etika bisnis mampu menciptakan rasa kenyamanan dalam berbisnis. Kenyamanan berbisnis ini untuk mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi bisnisnya. Peran etika dalam bisnis. Peran etika dalam bisnis yaitu sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis. Terus etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu rangka sosial. Peran yang pertama adalah sebagai kontrol tadi terhadap individu dalam pelaku bisnis, dalam bisnis. Nah, ini melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman ataupun penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan perusahaan dengan mengutamakan kejujuran. Ini kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis. Ini mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Itu peran dalam etika bisnis. Peran etika dalam bisnis. Prinsip etika dalam bisnis tadi sudah disampaikan, ada berdasarkan sudut pandang ekonomi, hukum, maupun sudut pandang moral. Nah, prinsip-prinsip dalam etika bisnis menurut Kraft yaitu ada prinsip otonomi. Nah, ini prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Terus kedua, prinsip kejujuran berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat kontrak atau perjanjian penawaran barang dan jasa yang meliputi mutu dan harga yang sebanding serta hubungan kerja internal. Nah, ini sangat penting prinsip kejujuran.
Dalam hal ini perusahaan harus jujur terhadap sesama pebisnis, terhadap masyarakat atau konsumen maupun karyawannya. Terus prinsip keadilan. Nah, menurut prinsip ini menuntut setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, intinya bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, tidak ada yang dirugikan. Prinsip keadilan. Terus prinsip saling menguntungkan, ini menuntut agar bisnis dijalankan untuk menguntungkan semua pihak. Jadi tidak merugikan pihak lain. Prinsip integritas moral. Nah, prinsip ini tuntunan moral dalam perilaku bisnis agar dalam menjalankan bisnis senantiasa menjaga nama baik dirinya dan perusahaan. Sasaran dan lingkup etika bisnis terdapat 3 sasaran. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Tentunya para pelaku bisnis dihimbau untuk berbisnis secara baik dan etis karena menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang. Yang kedua, etika bisnis, sasaran dan lingkup etika bisnis berfungsi menggugah masyarakat agar menuntut para pelaku bisnis agar berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat. Etika bisnis juga membahas mengenai etis tidaknya suatu praktek bisnis. Ini berbicara mengenai monopoli, oligopoli, monopsoni, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi sehat dan baiknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Maksudnya pas di sini mengenai monopoli itu, pasar monopoli itu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Nah, dalam bentuk pasar ini hanya terdapat satu penjual sehingga praktis tidak ada pesaing atau kompetitor, sehingga penjual atau monopolis leluasa menguasai pasar sebagai penjual tunggal. Monopolis dapat meraih keuntungan yang lebih normal. Contoh produknya Microsoft Word, PLN, kereta api, ya. Kalau monopsoni ini pasar yang dikuasai satu pembeli apabila perusahaan itu bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal. Contoh pabrik susu Nestle. Kalau pasar oligopoli, ini pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar. Contohnya produk industri semen di Indonesia, industri mobil di Jepang, Amerika. Nah, itu sasaran dan lingkup etika bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan, relevansi etika dan bisnis maupun tujuan bisnis itu sendiri, perilaku etika bisnis itu seperti apa, supaya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.